Tapi gue rasa lu miskin ya, nggak bakal punya ya. Ke Amerika juga nggak bakal bisa, nggak bakal bukan nggak bakal bisa, nggak bakal mampu lo ya. Ya, Mau miskin atau kaya, tidak ada urusannya sama sekali dengan Anda, wahai Suniti. Dalam Islam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kekayaan seseorang atau kemiskinan seseorang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala amwalikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat bagaimana bentuk fisiknya seseorang, mau hitam, mau putih, atau mau sawo matang sekalipun kulitnya. Allah tidak melihat itu. Wala ila amwalikum, dan Allah sama sekali tidak melihat harta seseorang. Tetapi yang Allah lihat, ila qulubikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati seseorang. Jadi ngapain seorang kaya kalau misalkan dia tidak bersyukur kepada Allah? Ngapain seseorang itu kaya raya tapi ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Allah? Tidak ada gunanya sedikit pun. Kalau saya miskin, alhamdulillah, berarti Allah takdirkan saya miskin. Kalaupun saya kaya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Allah takdirkan saya kaya. Dalam Islam, semua hal, semua keadaan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Islam itu, ini sangat indah yang Allah terangkan, yang Allah nyatakan dan Allah firmankan, walal akhiratu khairul laka. Akhirat itu lebih baik bagimu. Jadi kalau misalkan di dunia ini miskin, maka ada akhirat yang kemudian Allah akan berikan segala keindahannya di dalamnya. Kalau misalkan di dunia ini taruhlah menjadi orang yang tidak kaya, maka Allah akan janjikan tempat di akhirat, yakni surganya. Orang yang beriman itu, orang Islam yang beriman betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bingung walaupun dia diberikan kemiskinan oleh Allah, dan tidak akan menjadikan dirinya stres walaupun Allah berikan kekayaan kepadanya. Karena apa? Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan herannya orang ini bisa menyerang pribadinya, Hafila, tidak kemudian menjawab bagaimana tantangan kami di beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, terkait daripada tantangan yang sudah kami ajukan kepada Suniti. Karena orang ini sudah menantang, kami tantang balik. Apakah Anda bisa membuktikan atau tidak? Perihal tantangannya, kami nanti akan bahas sekali lagi, ya ikhwah. Baik, kita akan lanjutkan lagi, silakan. live-nya di mobil. Kenapa Bang masih live di mobil? Mau nunjukin lu punya mobil. Kalau di Indonesia gitu ya teman-teman, kalau mau menunjukkan keberadaannya, live-nya mesti di mobil. Katanya tadi miskin, kemudian sekarang ingin menunjukkan keberadaannya, live-nya di mobil. Ini bagaimana? Sebetulnya ya ikhwah, kami di mobil ini bukan berarti untuk menunjukkan apa-apa ya ikhwah, tidak. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan awal akhir nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama bisa saja mobilnya, atau yang kedua bisa saja saya yang mendahului mobil itu, ya Hafillah. Karena kita tidak tahu. Sekali lagi, harta itu cuma titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian kenapa harus di mobil? Karena ketika saya membuat konten ini karena ada urusan dakwah atau ada urusan silaturahmi, sehingga pada akhirnya kami membuat video di dalam mobil. Ya, semoga apa yang kemudian kami tampilkan ini bisa menambah wawasan atau bisa menambah manfaat dan lain sebagainya. Kalaupun misalkan tidak ada manfaatnya, ya semoga hal ini bisa menjadi pengingat saja yang sedikit buat saya pribadi khususnya, ya ikhwah, agar kita sama-sama untuk mendekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwah, jauh hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kami sudah menantang Suniti ini, karena orang ini sudah menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tantang balik kepada Suniti, bisa tidak membuktikan ayat di dalam Bible itu? Ayatnya bagaimana? Nah, kami sudah sampaikan ini Alhamdulillah kepada Suniti ini, tetapi malah ngeles terus ya ikhwah. Di Markus 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita akan baca secara lengkapnya, karena ada yang kemudian mengatakan
Anda itu tidak membaca secara keseluruhan, hanya mencomot ayat saja. Kita baca semuanya ya ikhwah. Ya, dari 16-nya, kemudian 17-nya. Markus 17-nya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan, sekali lagi, di sini dituliskan mereka akan, berarti sesuatu yang akan terjadi ya. Kalau misalkan saya sekarang di sini, kemudian akan berangkat, berarti sebentar lagi saya akan berangkat begitu ya. Karena kalimatnya akan, berarti sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang sebentar lagi terjadi atau beberapa waktu yang pasti terlampaui begitu. Karena kalimatnya ini akan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ada ya, di KKR itu salah satunya yang gencar untuk mengamalkan ayat ini adalah Rizal Lubis. Dalam nama Yesus, begitu kira-kira ya. Dalam nama Yesus dan sebagainya. Walaupun yang didoakan ini ya oleh pendeta ini ya, ada yang kemudian sakitnya juga tambah parah begitu ya, ada juga sakitnya tidak sembuh-sembuh begitu ya, padahal di sini kan harusnya itu kan sembuh begitu ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, bahasa ini adalah bahasa roh ya, bahasa roh. Kita tidak tahu ya, kita skip terlebih dahulu. Nah, di sini mereka akan memegang ular, mereka akan, sesuatu yang pasti menimpa, sesuatu yang pasti terjadi, kan akan bahasanya. Mereka akan memegang ular. Harusnya ada yang memegang ular. Apakah ada yang memegang ular? Ada ya ikhwah. Tetapi apa yang terjadi? Dipatuk, malah meninggal ya ikhwah. Meninggal itu kan dipraktekkan oleh pendeta kalau tidak salah, yang pada akhirnya pendeta itu malah meninggal ya ikhwah. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun, ini terusannya, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya, ya sekali lagi, mereka tidak akan celaka. Kalaupun sekalipun mereka meminum racun, mereka tidak akan celaka. Nah, ayat ini nih, Suniti, buktikan kalau misalkan Anda percaya, kalau misalkan Anda yakin bahwa Bible atau Alkitab itu betul menurut Anda. Buktikan, kan Anda selama ini menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buktikan dulu nih ayat ini. Pegang, mereka akan megang ular. Buktikan kalimat ini oleh Suniti sendiri. Pegang ular. Kemudian minum apa? Minum sesuatu yang ya bisa titik-titik begitu ya. Buktikan terlebih dahulu. Betul tidak? Jangan malah nantang ke sana kemari. Ini sudah dibuktikan. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang Quraisy yang menantang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar secepatnya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jawabannya di dalam Al-Quran. Bagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wala ya'tiyannahum baghtata wa hum la yash'urun. Sesungguhnya azab itu pasti yakin akan datang kepada mereka, wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Jadi perihal azab itu bukan ditentukan oleh manusia, tetapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda wahai Suniti, jangan menantang terlebih dahulu Allah Rabbul Alamin. Silakan di kepercayaan Anda saja. Ya, tantang terlebih dahulu bagaimana yang kemudian isi dalam kitab yang Anda yakini itu. Jangan menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tantang dulu ini. Ya, bila sebetulnya Suniti ini apa ya? Bisa dikatakan ya naif juga ya, ikhwah. Naif juga. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga Suniti bisa melaksanakan tantangan ini. Kita akan tunggu saja apakah Suniti ini akan berani atau justru malah ngeles terus yang dibahas hanya pribadi seseorang ya ikhwah. Baik, mungkin itu dulu. Aku Luqali Hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.